Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di mata pembelajaran daring hari ini. Bapak akan memulai pembelajaran mengenai mekanisme katup. Sebelumnya, mungkin akan saya tanyakan dulu, bagaimana kabar hari ini pada kalian semuanya? Alhamdulillah, sehat, semangat, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baiklah, anak-anak semuanya, kita akan memulai pembelajaran hari ini mengenai mekanisme katup. Tapi sebelum ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga perjalanan pada pembelajaran hari ini, meskipun melalui daring, kita berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkah bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai? Oke, kita akan mulai. Sebelumnya, saya akan mengajak kalian untuk bersedekah sebentar untuk menengok kanan kiri sambil tersenyum. Oke. Baik anak-anak semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini. Nanti akan Bapak share untuk presensi. Silakan nanti kalian untuk mengisi presensi yang sudah saya sediakan pada link yang nanti di grup WA. Anak-anak semuanya, sebelum saya mulai, saya tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan pada kalian semuanya untuk selalu menjaga 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan, ya, agar kita selalu terhindar dari kuman yang disebabkan oleh COVID-19. Yang kedua, kita memakai masker, begitu. Yang ketiga, kita selalu menjaga jarak, menjaga imunitas tubuh, kita selalu sehat. Dan yang terakhir, kita menghindari kerumunan. Saya yakin kalian bisa, dan salam sehat untuk kalian semuanya. Baik, anak-anak semuanya, kita akan berbicara mengenai mekanisme katup. Pada materi kemarin yang sudah kita sampaikan dan yang tadi malam sudah saya share untuk kalian pelajari tentang bagaimana mengenai mekanisme katup yang ada di dalam mobil. Pada pembelajaran kali ini, nanti Bapak akan silakan beberapa materi dan juga video tentang proses mekanisme katup pada mobil. Demikian, anak-anak semuanya, pada materi yang kemarin sudah kita sampaikan pada kalian, Bapak sudah menyampaikan secara detail mengenai mekanisme katup, dan mungkin hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk pembelajaran ini agar kalian bisa lebih dalam memahaminya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan untuk materi yang kemarin? Any question? No? Ada pertanyaan? Wonten ingkang badhe pitados? Tidak ada, alhamdulillah, berarti kalian bisa memahami. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, nanti Bapak akan silakan untuk video dan pada akhirnya nanti akan ada tugas untuk kalian. Di sana akan ada beberapa pertanyaan yang sudah akan saya sampaikan melalui materi nanti, dan secara bertanggung jawab kalian saya mohon untuk segera menyusun soal jawaban dari soal yang sudah kami sampaikan. Oke, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mekanisme katup pada kendaraan. Pembahasan kali ini meliputi komponen-komponen apa saja yang terdapat pada mekanisme katup. Kemudian kita juga akan mempelajari penggerak dan macam-macam mekanisme katup yang terdapat pada kendaraan. Untuk lebih jelasnya, kita tonton videonya. Mekanisme katup digunakan pada kendaraan 4 langkah di mana berfungsi untuk mengatur pemasukan gas baru, yaitu campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar, dan juga mengatur pembuangan gas hasil pembakaran ke saluran buang atau exhaust manifold. Saat poros engkol berputar, gigi sprocket pada crankshaft akan memutar gigi sprocket poros nok. Akibatnya, poros nok ikut berputar selama poros engkol berputar. Ketika bagian cam loop atau bagian tonjolan pada camshaft mengenai valve lifter, maka valve lifter akan terangkat. Pada mekanisme katup jenis OHV atau overhead valve, pushrod akan menghubungkan gerakan valve lifter ke rocker arm. Akibatnya terjadi efek ayunan. Ketika ujung rocker arm terangkat, yaitu bagian pada lock nut, maka ujung lainnya akan menekan katup. Saat katup tertekan rocker arm, maka katup akan terbuka. Kemudian ketika camshaft berputar, dan bagian cam heel atau bagian yang bulat, menyentuh valve lifter, sehingga rocker arm tidak menekan katup, pegas katup akan mengembalikan posisi katup ke semula. Pada kondisi ini katup akan tertutup. Kemudian untuk jenis SOHC atau single overhead camshaft dan jenis DOHC atau double overhead camshaft tidak terdapat pushrod. Pada jenis SOHC valve lifter akan langsung menggerakkan rocker arm. Kemudian untuk DOHC,
tidak lagi terdapat pushrod dan rocker arm, sebagai penerus tenaga dari camshaft ke katup. Untuk lebih jelasnya berikut ini komponen-komponen mekanisme katup pada kendaraan. Camshaft pada mekanisme katup berfungsi untuk membuka dan menutup sesuai dengan valve timing. Valve timing merupakan saat pembukaan dan penutupan katup pemasukan dan pembuangan yang sesuai dengan posisi piston. Cam lobe merupakan bagian dari camshaft yang memiliki bentuk menonjol yang berfungsi untuk membuka katup, sedangkan cam heel adalah bagian dari camshaft yang berbentuk bulat yang berfungsi menutup katup. Valve lifter berfungsi untuk menerima tekanan dari camshaft dan meneruskan tekanan ke pushrod. Valve lifter akan bergerak naik turun akibat nok yang terdapat pada camshaft yang berputar. Kemudian komponen mekanisme katup yang lain adalah pushrod. Pushrod berfungsi untuk gerakan naik turun dari valve lifter ke rocker arm. Pushrod hanya digunakan untuk mekanisme katup tipe OHV atau overhead valve, sementara untuk tipe SOHC dan DOHC tidak menggunakan pushrod. Pada kendaraan, rocker arm dipasang pada porosnya atau rocker arm shaft. Rocker arm merupakan penghubung antara camshaft dengan katup, yang berfungsi untuk mengungkit katup agar dapat membuka dan menutup. Ketika cam lobe pada camshaft mendorong rocker arm pada bagian lock nut-nya, maka bagian ujung yang lain akan mendorong katup, yang mengakibatkan katup terbuka. Komponen mekanisme katup yang lain adalah valve atau katup. Katup pada kendaraan terdiri dari katup hisap dan katup buang, di mana katup hisap berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk, sedangkan katup buang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran buang. Ketika katup hisap terdorong oleh rocker arm, maka katup hisap akan terbuka sehingga campuran bahan bakar bisa masuk ke dalam ruang bakar. Sedangkan ketika katup buang terbuka, maka sisa-sisa hasil pembakaran akan mudah keluar dari ruang bakar menuju exhaust manifold. Kemudian komponen selanjutnya adalah valve spring atau pegas katup. Valve spring adalah salah satu komponen mekanisme katup yang berperan penting dalam proses pembakaran pada ruang bakar mesin. Fungsi valve spring adalah mengembalikan posisi katup yang terbuka akibat daya tekanan camshaft agar kembali tertutup rapat. Camshaft digerakkan oleh crankshaft atau poros engkol untuk meneruskan tenaga putar dari crankshaft ke camshaft. Biasanya pada kendaraan terdapat timing chain atau timing belt. Kemudian ada juga yang menggunakan perkaitan roda gigi atau timing gear untuk meneruskan tenaga putar dari crankshaft ke camshaft. Pada penggerak katup yang menggunakan timing chain terdapat tensioner dan timing chain guide, di mana fungsi tensioner adalah untuk menjaga dan mempertahankan kekencangan timing chain. Jika komponen ini mengalami kerusakan, maka akan timbul bunyi berisik pada mesin. Sedangkan timing chain guide terhubung dengan tensioner yang berfungsi untuk menekan timing chain. Jadi tensioner tidak secara langsung menekan timing chain. Tensioner memiliki piston yang akan menekan timing chain guide, sementara chain guide yang berbentuk memanjang akan menekan timing chain secara langsung. Hal ini bertujuan agar putaran dan kekencangan timing chain lebih stabil karena permukaan yang tertekan lebih luas. Untuk mengetahui macam-macam penggerak katup beserta perbedaannya berikut ini penjelasannya. Jenis penggerak mekanisme katup yang pertama adalah timing gear. Pada penggerak mekanisme katup jenis ini, menggunakan perkaitan gigi secara langsung. Penggerak ini digunakan pada mekanisme katup jenis OHV atau overhead valve, di mana letak sumbu noknya biasanya terletak di bagian bawah atau di dalam blok silinder. Pada model timing gear, terdapat perkaitan gigi crankshaft dan camshaft secara langsung, sehingga mampu merespons dengan cepat pada setiap perubahan gerak yang dihasilkan oleh mesin. Kemudian timing gear lebih awet jika dibandingkan dengan timing belt dan timing chain. Walaupun begitu, karena adanya perkaitan gigi, timing gear harus mendapatkan pelumasan, yaitu untuk mengurangi gesekan yang dapat menyebabkan kausan. Timing gear biasanya menimbulkan bunyi yang kasar dibandingkan dengan timing chain. Jenis penggerak mekanisme katup yang kedua adalah timing chain. Pada penggerak mekanisme katup jenis ini, menggunakan rantai sebagai penerus tenaga putar dari crankshaft ke camshaft. Yang mana rantai akan menghubungkan roda gigi sprocket crankshaft dengan roda gigi sprocket camshaft. Pada penggerak jenis timing chain ini digunakan pada semua jenis mekanisme katup yaitu OHV, kemudian SOHC, dan juga digunakan untuk jenis DOHC. Pada penggerak jenis ini, sedikit menimbulkan bunyi, jika dibandingkan dengan timing gear. Pada penggerak jenis timing chain masih membutuhkan oli pelumas, dan untuk mempertahankan kekencangan dan bunyi pada rantai diperlukan tensioner dan peredam getaran. Jenis penggerak mekanisme katup yang ketiga adalah timing belt.
Pada penggerak mekanisme katup jenis ini, menggunakan belt sebagai penerus tenaga putar dari crankshaft ke camshaft. Jika dibandingkan dengan timing chain, timing belt cenderung lebih mudah aus karena terbuat dari karet, namun tidak berisik saat sedang bekerja dan tidak membutuhkan oli pelumas. Sementara timing chain akan lebih berisik saat sedang bekerja, namun memiliki usia yang cenderung lebih tahan lama. Meskipun kedua komponen memiliki masa pakai yang lama, namun pengecekan pada kedua komponen ini harus dilakukan secara rutin, khususnya pada penggerak jenis timing belt ini. Hal ini disebabkan karena kerusakan pada timing belt tidak akan menghasilkan suara aneh pada mobil, tapi jika didiamkan saja, maka pada penggerak mekanisme jenis timing belt ini akan berisiko lebih besar, yaitu biasanya akan terjadi tumbukan piston dengan katup, sehingga kerusakan yang terjadi akan membutuhkan perbaikan dengan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu penggantian timing belt harus dilakukan jika mobil sudah menempuh jarak 40.000 km. Jika tidak diganti maka timing belt bisa getas dan akhirnya putus. Berikut ini adalah jenis dan konstruksi mekanisme katup yang ada pada kendaraan. Ada beberapa jenis mekanisme katup yang ada pada kendaraan, yaitu OHV, SOHC, dan DOHC. Kemudian berkembang juga teknologi mesin, di mana untuk mengatur pembukaan katup, dikontrol secara elektronik. Salah satunya yang digunakan pada merek Toyota yaitu VVTi, yaitu kepanjangan dari Variable Valve Timing Intelligent. Kemudian untuk mobil merek Honda menggunakan VTEC, yaitu kepanjangan dari Variable Valve Timing and Leaf Electronic Control Technology. Munculnya berbagai jenis teknologi mesin pada mekanisme katup ini adalah karena adanya kebutuhan kendaraan yaitu untuk meningkatkan performa mesin pada saat melaju pada kecepatan tinggi. Kemudian bukan itu saja, berkembangnya teknologi pada mekanisme katup juga dibuat agar konsumsi bahan bakar lebih ekonomis, tetapi juga ramah terhadap lingkungan. Jenis mekanisme yang pertama adalah jenis OHV, atau overhead valve. Mesin OHV merupakan mekanisme yang paling sederhana. Pada mekanisme ini rocker arm digerakkan oleh pushrod, di mana gerakan naik turun pushrod digerakkan oleh valve lifter yang bergerak naik turun karena putaran cam. Pada jenis mekanisme katup ini, camshaft terletak pada blok silinder dan katup berada di atas kepala silinder. Keuntungan dari mekanisme ini, posisi katup di antara piston, sehingga ruang bakar dapat dibuat lebih kecil. Dengan ruang bakar dibuat lebih kecil sehingga menghasilkan perbandingan kompresi yang tinggi, efisiensi panas yang baik, dan perbandingan kompresi menjadi lebih besar. Kemudian kerugian pada jenis OHV adalah, dengan adanya pushrod, gerakan camshaft tidak langsung menggerakkan katup, kemudian karena jarak katup dan camshaft yang jauh dan kelembaban massa yang besar, menyebabkan mesin OHV lebih sulit mengatur timing katup, khususnya pada putaran tinggi. Selain itu, pada jenis OHV ini banyak komponen yang bergesekan, sehingga menyebabkan suara mesin menjadi lebih kasar dan berisik. Jenis mekanisme yang kedua adalah SOHC. Mengapa disebut SOHC atau Single Overhead Camshaft? Karena pada mekanisme ini terdapat satu camshaft yang terletak di atas kepala silinder. Camshaft ini akan langsung menggerakkan rocker arm, untuk membuka dan menutup katup hisap dan katup buang. Pada mekanisme jenis SOHC komponen lebih sedikit, di mana nok pada camshaft akan langsung menggerakkan rocker arm sehingga membuat lebih stabil pada putaran tinggi. Kemudian hambatan gerak hanya terdapat di bagian rocker arm, sehingga dibandingkan OHV, SOHC pembukaan dan penutupan katup lebih responsif dan lebih cepat. Pada jenis SOHC ini, komponen yang bergesekan lebih sedikit, sehingga dapat memperingan beban pada mesin. Kemudian dengan tidak adanya pushrod dan valve lifter menyebabkan perpindahan tenaga lebih singkat, sehingga mesin dapat berputar lebih stabil ketika mesin berputar pada kecepatan tinggi. Adapun kekurangan pada model ini adalah karena posisi camshaft berada di atas kepala silinder, maka mesin akan terlihat lebih tinggi, dan memerlukan timing chain atau timing belt yang lebih panjang. Timing chain atau timing belt yang lebih panjang, resiko rantai atau belt akan cepat kendor. Rantai yang kendor dapat menyebabkan suara berisik pada mesin. Jenis mekanisme ketiga adalah DOHC atau Double Overhead Camshaft. Pada jenis ini tidak lagi menggunakan rocker arm, katup langsung digerakkan oleh dua buah camshaft, yang terletak di atas kepala silinder. Jadi masing-masing katup memiliki satu buah camshaft, satu camshaft untuk menggerakkan katup hisap, dan satu camshaft lagi untuk menggerakkan katup buang. Kelebihan dari jenis DOHC ini adalah, yang pertama adalah, pada jenis ini, memiliki saluran masuk dan saluran buang yang lebih baik, sehingga penyaluran campuran bahan bakar, dan pembuangan gas bekas lebih mudah.
pada jenis mesin yang satu ini mempunyai dua buah katup hisap yang akan langsung digerakkan oleh cam shaft katup hisap dan dua buah katup buang yang akan langsung digerakkan oleh cam shaft katup buang. Dengan demikian, asupan bahan bakarnya bisa lebih banyak dan membuat power dari mesin bisa menjadi lebih besar. Kemudian karena cam shaft langsung menggerakkan katup, sehingga kelembaman pada jenis ini lebih kecil, hambatan gerak hanya terdapat di bagian katup saja, dibandingkan dengan jenis SOHC. Jenis DOHC pembukaan atau penutupan katup lebih responsif, cepat, dan akurat. Penggunaan kendaraan dengan jenis mesin DOHC juga lebih stabil saat berada di putaran mesin yang lebih tinggi. Sedangkan pada jenis DOHC juga mempunyai kelemahan. Kelemahan pada jenis DOHC ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan juga perawatan lebih banyak. Adapun bahan bakar yang digunakan juga lebih boros dibandingkan dengan mesin yang SOHC. Untuk contoh mobil yang menggunakan mekanisme katup OHV, SOHC, dan DOHC dapat dilihat di tampilan berikut ini. Baiklah, untuk pembahasan mengenai mekanisme katup cukup di sini dulu. Terima kasih telah menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pembahasan berikutnya dapat dilihat pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.